Dari Megopa inilah simpul, ini ada plotting di dalam HGO. Yang 2200 ini HGO nomor 16. Inilah plotting. Artinya posisi kita sekarang ini jelas di luar plotting HGO. Karena plotting HGO itu, ini kalau dilihat bukan di sini, ini kan nggak jelas ya, ini kita besarkan. Namun kalau kita lihat peta yang sesungguhnya BPN, dia ada di Tugu Megopa. Ya, inilah yang memicu masyarakat, akhirnya warga kesal. Ada apa ini, perusahaan nggak menyelesaikan? Kita ambil tarik lurus ini. Artinya lahannya sudah jelas tidak masuk dalam HGO. Ya, ada apa ini? Nah, ini saya nggak menyalahkan apa yang dilakukan warga, karena warga cukup bersabar. Insya Allah dengan test case ini, perusahaan akan cepat mengambil respon. Buat apa kita membela yang salah? Saya maklum dengan kawan-kawan yang bekerja, saya maklum, karena kita punya perintah. Tetapi tolong keluarkan petanya. Tapi saya udah dapat peta dari BPN RI, dari pusat. Ya, tidak semua orang bisa mendownload ini. Tidak semua orang bisa buka ini. Terima kasih. Kalau memang betul adil dunia ini tidak begitu sistemnya. Dari tugas dan fungsi saya, ini juga saya gunakan kesempatan ini untuk pada saat ADP kemarin saya sampaikan bahwa dalam rangka kalau nanti tugas itu dilimpahkan ke saya selaku ketua harian gugus tugas reforma agraria, saya punya data, silahkan dikomunikasikan ke saya, dikirimkan data-data, keterangan-keterangan, informasi-informasi, silahkan disampaikan ke saya. Begitu tadi pagi Pak Intel bilang, Pak ada 5 keturunan mau datang ke tempat Bapak, saya dengan senang hati, karena saya akan mendapatkan informasi, saya akan mendapatkan data itu nanti akan kami gunakan untuk saya melaksanakan tugas, mendapatkan tugas penugasan Pak Bupati untuk melaksanakan menangani kemasaran ini, dan itu akan saya gunakan. Meskipun saya belum boleh ngapa-ngapain secara formal, karena saya sudah melakukan, gitu ya. Saya sudah melakukan, nanti silakan dilihat, dinilai sendiri bagaimana saya menyikapi kantor ketenangan, menyikapi penasihat. Itu Pak jawabannya, silakan. Sebelumnya saya kenalkan nama saya kebetulan di Maluku yang kuasa Pak Sobi. Jadi Pak Sobi ini ngasih kuasa korlap ke Pak Uleni. Pak Uleni ya kita ini Pak yang ke lapangan. Ini masalah ini untuk yang di lapangan kan sudah berapa hari kita dari warga masyarakat di lapangan ini kan melakukan pengembangan di lokasi yang waktu sidang lapangan betul kita sidang BTI yang dilakukan bukan lokasi mereka kan, jadi itu yang kita lihat. Nah maksud kita ini sekarang kan karena ini di BPN tentunya kan masalah wilayah itu kan pasti tahu dari BPN. Kita maksudnya dari yang di Korlap ini minta tentuin batasnya di mana gitu, karena nanti kita jaga jangan sampai ada bentrokan gitu, dari HPPT ini sama warga keturunan. Dikeluarkan oleh saudara kita PCP masyarakat kami di bawah itu pengen hormat dari pihak BPN Sumbawa untuk menunjukkan titiknya sama dari luas daripada produk kita itu. Itu dulu ya, kita jawabnya. Pada saat kritik kemarin sudah diungkapkan, sudah saya jelaskan tadi untuk mengetahui batas-batas area
untuk mengetahui batas-batas area. Satu-satunya cara adalah melaksanakan. Satu-satunya cara adalah Tuhan. Saya punya orang, saya punya anak. Saya punya orang, saya punya alat. Ada 3 sebetulnya. Baru bisa dilakukan apabila ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Ada kewenangan, ada orangnya yang bisa mengukur, ada alatnya. Sekarang saat ini saya baru punya 2. Alat ada, petugas ukurnya ada, kewenangan saya. Kewenangan yang dan untuk mengetahui batas itu jawabannya hanya dengan Itu saya selama kan apa? Lama kan apa? Itu voting kamu tahu. iya. Lebih ya, saya udah bilang untuk mengetahui gimana ya? Untuk mengetahui batas-batas itu hanya bisa dilakukan orang. Sekarang saya tanya sama Bob punya tanah nggak? Punya tanah karangan rumah. Untuk tahu batas tanah bapak yang mana? Kan harus diukur. Kalau tanah bapak cuma 1 hektar, 2 hektar, 200 meter, 300 meter, berangkat sekarang bisa diukur. Ya, berangkat sekarang bisa, cepat bisa. Tapi ini area ini seluasnya 2.000-an hektar. 16 saja. 16 aja. BPN ini kan itu udah ada keluar kan? Iya. Ke Komisi 1 itu. Saya lihat ada peta itu. Tetapi di peta itu tak ada tanda-tanda dari BPN. Bahkan itu ya peta itu Pak. Itu yang di HGU nomor 16 itu dimasukin HGU 81. Nah jadi kami itu peta yang di Komisi 1 itu kan bilang dari BPN sini. Tapi nggak ada itu tanda-tanda itu. Yang bertanggung jawab Tanggung jawab itu nggak ada. Bagian dari sertifikat ada yang namanya surat ukur. surat ukur. Iya. Ada yang namanya surat ukur. Surat ukur itu tertanda tangani, Pak. Ya, surat ukur itu tertanda tangani. Peta yang saya berikan ke ketua komisi, yang saya buat itu gambar HGU 16, HGU 27, HGU 81 saya sambung jadi satu, itu yang saya tampilkan. Berarti itu malam yang ngomong. HGU nomor 16 karena itu kami ingat itu ada yang ada desa kami. Kami nggak ngurusin yang lain loh, Pak. Iya kan? HGU 27 kita sudah dapat, sekarang HGU 81 kita juga alhamdulillah sudah dapat. Nah, dengan hasil kami, maaf ini loh Pak, kita balankan sama di dalam yang tertera dalam HGU nomor 16 itu sama Pak, ada desanya, ada uraian luasnya. Luasnya adalah poin terakhir. Kami perlu tindak lanjut hasil kami itu Pak, berikut berkas kami, fotokopi pemetaan kami, ini ceritanya Pak Heru. Kami antarkan ke PT HEM, karena terimanya ada, termasuk nomor kami yang mengantarkannya. Nah ini hasil kami 5 keturunan kerja di alas hak kami. Dari pal sekian ke pal sekian. Setelah berapa minggu dari situ, kita manusia ini curiga wajar-wajar aja lah kan Pak, ya kan? Ya kan? Lebih kurang sebulan dari situ, kami turun lagi di lapangan. Apa kemarinnya, apa paginya kami waktu itu turun ke lapangan, kami lihat ada bekas rintisan di bawah, di dekat tebas-tebasan di dekat pal Megopark. Kami plotting lagi sesuai dengan hak kita 133 sampai pal 139 ada perubahan. Ya kan? Ada tambahan perubahan sekitar hampir lebih kurang. Plotting di HGU tetap tidak berubah. Kalau kita lihat pengetahuan kita 16 ataupun 27 desanya ataupun 81, tapi plottingan penguncian di lapangan berubah. Ada tambahan 1000. Ya kan Pak? Sampai dengan detik ini Pak. Berubah, entah ngambil koordinat dari mana, saya juga nggak tahu ini kan. Maaf. Itu sementara loh Pak. Yang kedua, yang tidak diganggu-ganggu itulah adalah itu adalah mulai dari Megopark di belakang itu Pak, sampai dengan pal 139 dikatakan
Yang ada kebun karetnya yang tidak masuk dalam pemetaan yang ke-1 ataupun yang kedua kami itu jumlahnya 110 hektar. Nah, ini dulu Pak yang masyarakat tuntut ini. Itu dulu. Dan kemarin itu di atas 110 hektar amit, di batang karetnya sudah masyarakat tandain Pak, udah dipulung. Yang Data tadi saya lupa intinya terlalu banyak ini data itu saya. Intinya artinya peta tadi itu sudah ditambah Bapak. Yang tadi dicek tidak. Ya. mana? Oh ya. Nah, itu yang termuat dari 200 ke pindah ke HGU 81. Ya. Ini yang asli yang sekarang di luar produk. Ya, yang itu sama dengan pemetaan kita yang kedua. Sama dengan yang saya frame. Ya, intinya gini, saya jelaskan tentang peta tadi. Meskipun nggak lihat saya masih di kepala saya. Tapi sekali lagi ini maaf Pak, kita bukan saling menyudutkan berarti peta ini walaupun tidak ditandatangani produk dari kita. Iya. Itu peta ada 3 area berwarna. Saya bedakan menjadi 3 area. Pertama warna kuning. Warna kuning itu adalah area dari HGU nomor 16. Ya. Sedikit saya jelaskan tentang HGU nomor 16. Menurut peraturan perundang di penerbitan sertifikat yang namanya hak guna usaha, ya hak guna usaha itu diterbitkan per kabupaten, ya per kabupaten. Dan saya ingatkan pada saat HGU diterbit, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada, kantor pertanahan belum ada, sehingga kemudian HGU nomor 16 itu mencakup seluruh wilayah HGU 16 yang saat ini terletak di 2 kabupaten, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena pada saat HGU 16 terbit, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum terbentuk. Dipecah, terbentuk Kabupaten Tulang Bawang, terbentuk Kantor Pertanahan Tulang Bawang Barat. Data tadi belum diupdate, belum dirubah, ya belum dirubah. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan peta tadi yang kuning-kuning tadi tersebar di 2 kabupaten, ya kan? Clear ya? Di 2 kabupaten. Lina kamu sini nanti Bapak. Nah, ini saya kurang. Kamu sini nih Bapak, nanti kalau betul ya. Ada tangannya aja yang nggak ada. Sama kan? Iya, ada tangannya aja yang nggak ada. Karena memang ini bukan dokumen administratif. Ya, ini bukan dokumen administratif. Saya baru boleh tanda tangan apabila itu merupakan dokumen administratif. Ini bukan dokumen. Kalau boleh tanya Pak, saya ini nggak ngerti khususnya saya apa Dasar Pak, ya yang punya dasar artinya ini saya keluarkan untuk memenuhi permintaan, untuk keperluan pendaftaran tanah, untuk keperluan lain-lain. Tapi saya tidak menyembunyikan bahwa ini dokumen saya yang keluarkan, saya masukkan logo saya. Apakah ini punya kekuatan hukum, punya kekuatan bukti? Gak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hukum dan punya kekuatan dasar hukum dan dasar bukti, polisi ada. Berarti kalau salah dikoreksi saya ya. Masalah hukum saya nggak terlalu paham, masalah kaitannya dengan soal pembuktian dan sebagainya. Ini baru saya tanda tangan. Kalau sudah punya kekuatan baru. Bukan sudah. Kalau merupakan dokumen surat misalnya, ya surat. Ya. Ada nama saya. Maaf saya ini tanda Pak, tangan. kami ini nggak tahu. Ya, Kan? makanya ini saya jelaskan Pak ya. Ada 3 warna, kuning, biru, hijau. Kuning adalah HGU nomor 16. Bapak bisa baca di sini ya. Ya. Bidang HGU nomor 16, warna kuning. Ya. Yang saya sampaikan tadi mengenai batas wilayah, ini saya sebutin nih. Kabupaten Tulang Bawang, ya kan? Ini masuk wilayah Tulang Bawang Barat, kan gitu. Yang biru adalah HGU nomor 27. Ya. Yang hijau adalah HGU nomor 81. Nah, sekarang ini peta nih Pak. Ini skalanya 1/40.000. Ya. Jadi 1 cm di peta ini
berarti ada 400 meter. Ya, per 1 cm di peta ini 400 meter. Ya 40.000 ini sekarang yang di sini tercantum 40.000, jadi 1 cm di peta ini 1 cm itu di lapangan 400 meter. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi itu, kan peta ini di lapangan, ya di lapangan titik ini, 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 kita ngukur. Kita ngukur. Kalau ini ditaruh saya selaku kepala BPN disuruh nunjukin mana batas HGU. Jangan tanya kepala BPN. Jangan tanya sama kepala BPN. Nanyanya ke siapa, Pak? Yang pegang sertifikat. Hari ini saya tanda sertifikat, batasnya di mana saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Pemilik tanah, Pak. Tempat sertifikat itu berada, ya, apakah itu legal? Legal. Kenapa? Legal. Karena tempat bicara tempat, Pak, bicara penamaan ya, bicara penamaan itu kan kalau kita lihat kan kita buat telusuri ya penamaan tadi dari mulai nama kabupaten tadi sudah saya jelaskan mengenai batas wilayah kabupaten Kulon Progo, nama kecamatan, nama desa, bla 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 segala macam itu nama tempat ya, itu tidak harus masuk di dalam sertifikat. Kalau tidak mencantumkan nama sertifikat, nama di dalam sertifikat, apakah itu legal? Yang menjadikan sertifikat itu legal apa tidak? Saya jelaskan sekali lagi ke bapak-bapak sekalian. Sertifikat yang dipegang oleh masyarakat, sertifikat yang kami terbitkan, ya, itu sebetulnya adalah salinan. Salinan apa? Salinan tanah. Jadi data aslinya. Coba ambilin sih contoh. Ambilin contoh satu buku tanah. Ya, buku tanah, Pak. Ya, udah paham. Pendesa. Dan masalah pencatatan nama desa itu hanya sebagai pendekatan. Kenapa? Data aslinya ada di saya. Kalau ditanya sama BPN ada di mana itu HGU 81? Saya tinggal buka peta. Berarti nanti kalau misalkan ya HGU 81 bisa aja kan ada di Tolong Desa Karta. Tolong ada Herman, Gitu, ini kan? maaf ya, ini. Tolong hasil kerja kita tetap. Udah tahu, DPRDP udah tahu. Enggak, yang Sudah jelas kalau Bukan, dua kali ada. komentar. Saya pikir Bapak hari ini mau bawain saya kemarin minta saya. coba-coba Hasil kerja kita data kita. Bukan, saya kemarin minta kan waktu saya duduk kan menghadap sana ya. Iya. Saya nggak hafal Bapak posisinya di mana. Pak Yantoni ketua komisi ada di sini. Ada di pojok sana itu ada peta. Pada tanggal 28 9 ya. Itu lokasi BPN tercantum 200 hektar di depan dan tempat ya 135. Sedangkan 1 bulan kemudian ternyata itu ada penambahan lokasi lagi dari titik monumen Megopark. Maaf, tanggal berapa nih kemudian yang kita ceritain tadi itu Pak Heru? Nah, tanggal 14 Oktober. Oktober ada penambahan dari 200 hektar menjadi ini yang kuning. Mungkin seperti Hampir yang sama di dengan pemetaan Bapak tadi itu. pemetaan Bapak itu. Sedangkan maaf ini ya Pak ya, coba pinjam punya Bapak. Nah, ini tadi. Ya. Sedangkan maaf benar. Di sini tertulis bidang tanah kosong. Tidak ada penggunaan. Maaf benar. Nah, jadi yang mau dipertanyakan sama saya, kenapa di sini ada bidang tanah kosong tapi tertulis di sini HGU nomor 16. Itu dengan memplotting. Buku tanahnya udah di kita kemana? Buku tanahnya HGU Yang 81 belum. Yang sudah di kita? udah 16. Buku tanahnya ada? Ada. SI-nya ada? Ada ya. Kita tulisin. Ya, betul. Tolong ada Herman, Coba ambil buku saya di yang mana situasi itu 16 sama selipin itu. 27 yang udah di kita. Masih ini masih berbentuk bidang tanah kosong, tidak ada pengembangan. Tapi di sini berubah menjadi HGU nomor 16.
Orang saya kuasa kok saya Ini bisa jarak ngatur. kami yang ngukur. Hampir sama itu dengan ini. Di sini 1,81, di sini 1,27. Ya. Iya kan? Nah itu. Ini atau ini ya, ini adalah bahan dari membuat ini, ya kan? Ini adalah bahan untuk membuat ini. Iya. Ini belum ada. Ini pekerjaannya teman-teman Pak Ya. di sini yang bikin gambar, kemudian Pak, ini Pak gambarnya oke, dibikin warna sih. Ya. Cuman ini. Dikasih logo BPN Iya. supaya ini apa namanya tahu bahwa ini produknya keluar dari BPN. Iya. Di situ kami nggak ngerti karena dia nggak ada 81 dan 27. Di sini ada kejelasannya. Itu aja. Ini juga ada kejelasannya Warna. Pak, hanya Warna. ini ditulis ini pakai warna. Iya. Ya, yang ini kan di sini saya tulis, di sini tidak saya tulis, cuman saya ganti tulisan tadi warna untuk memudahkan orang membaca, kan gitu kan? Oke, Nah, ini gitu ya. pertanyaan Pak Lukman tadi. Apa ya? Iya. Coba itu haji nomor berapa itu? Ini HGU nomor 16. Ya coba saya pinjam. Expo dari HGU nomor 27. Hanya kayak gini Pak. Ya. Ini mencantumkan angka-angka bla 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 ini secara teknis. Bapak Ibu juga kalau saya jelaskan, saya juga menjelaskannya. Ini yang kemudian saya ambil vlog gitu ya. Kemudian saya buat gambar seperti ini. Jadi saya bikin gambar ini bukan ukur, bukan sembarangan. Dari yang ini. Dari ini ada dasarnya Bapak. Ya. Dari peta. Coba, tadi mana sertifikat? Mana tadi sertifikat? Saya mau nunjukin aja. Ini. Bukan, fotokopi sertifikat. Yang tadi contoh sertifikat tadi. Oh ya. Laki. Ini ada, ini tidak ada, nggak berlaku. Nggak punya keabsahan. Ini baru punya kekuatan hukum sebagai tanda bukti apabila ini sudah, kalau di dalam aturan dijahit menjadi satu. Kenapa nggak dijilid Pak? Nggak di stapler, tapi dijahit. Ada ini. Iya betul. Jadi HGU 16, HGU 27, HGU 81 ada ini. Iya. Ya. Iya. Dan ini gambar yang ada di sini ini di dalam surat ukur yang kemudian saya buat gambar seperti ini. Ya. Saya buat gambar. Jadi kalau tadi disampaikan ini tanah kosong, saya nggak tahu di lapangan tanah kosong apa tidak. Saya belum sampai ke sana. Apa? Ya. Bukan di bidang kami. Cuman yang kami lihat, peta ini juga kami bisa dikatakan kecek-kecek aja Pak. Kita ada tanggal dan bulan dan tahunnya untuk pemetaan, ya kan? Ini kita lihat di sini bukan kami menskripsikan, nggak ada tanggal bulan tahun waktu pemetaannya. Jadi gini, guys, saya sampaikan. Beliau tidak turun lapangan gitu loh. Ini di situ. Ah, nempelkan saja. Dan ini Pak, saya keluarkan, saya buat dalam rangka mempermudah saya mendalami permasalahan. Sudah ada Pak. Kita minta batas lebih dari Kami kasih tahu tinggal di kami. Ya, oke. Saya punya orang, karena saya sekarang belum punya tunangan nih. Ya. Nanti kalau saya baru akan punya tunangan apabila yang disampaikan dalam NDP pihak yang punya hubungan hukum terhadap HGU ini mengajukan permohonan pengukuran ke saya. Ya mungkin terjadi Bapak. Ya, enggak. Orang yang berjelas berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah hak guna usaha meliputi subjek pemegang hak guna usaha, letak dan luas tanah hak guna usaha, peta bidang tanah hak guna usaha dan atau jenis penggunaan atau pemanfaatan komoditi tanah hak guna usaha. Poin kedua, pemberian informasi data fisik dan data yuridis sebagaimana telah saya
dikecualikan bagi warga. Oke, paham. Atau dokumen perolehan tanah hak rusak. Akhir poin ke-1 ini 061. Apakah tidak bisa menjadi satu dasar kita daripada BPN untuk melakukan perulang? Saya ulangi, saya bacakan. Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik. Data fisik itu menyangkut peta, apa namanya? Data itu termasuk dokumen. Dan termasuk data fisik tadi adalah ini, data fisik. Fisik nih Pak. Ya. Bentuk tanah, NIP itu juridis ini. Ya. Secara hukum. Usaha. 2. Subjek itu artinya pemiliknya. Letak dan luas tanah hak guna usaha. Ya. Peta bidang tanah hak guna usaha dan atau jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah hak guna usaha, komoditinya. Ya. Saya jelaskan satu-satu. Subjek. Bapak tahu nggak bahwa itu tanah punya PT gitu? Nggak tahu Pak kan? Tapi nggak tahu tanahnya dari rumah punya. Bukan, maksud saya bahwa tanah yang dimaksud adalah HGU nomor 16. Subjeknya siapa? PT HIM. Ya. Jadi kalau memenuhi pasal 61 ayat 1 tadi Pak, itu adalah tanah PT HIM, subjek hak guna usaha nomor 16 dengan subjeknya adalah PT HIM. Letak dan luas tanah. Letak dan luas tanah. Ini ada fotokopinya, letak dan luas tanah. Ini HGU nomor 16. Letak dan luas tanah. Pengen baca ya. Dari berapa desa? Pak, Dari berapa desa? di sini ada dicantumkan desanya bla 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 di 3 desa, 4 desa. Ya. Dan saya masalah letak tadi yang saya sampaikan awal tadi. Hak guna usaha itu diterbitkan per kabupaten. Ini persoalannya. Ya. Dan sekarang ini HGU 16 terletak di 2 kabupaten. Kalau kepengen tahu, saya jelaskan sekarang. PT HIM terletak di HGU 16, saya jelaskan letaknya di mana? Di 2 kabupaten. Kabupaten mana? Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang. Clear. Saya memenuhi memenuhi ketentuan di pasal 61 ayat 1. Data terakhir. Apa penggunaan tanah di sana? Makanya tadi disampaikan mengenai peta yang katanya, Pak, ini tanah kosong. Saya nggak bisa jawab, Pak. Saya nggak tahu di sana. Saya nggak belum sampai sana. Saya belum tahu di sini penggunaan tanahnya apa karet, apa saya nggak tahu. Apakah tanah kosong? Dan saya nggak tahu karena saya belum punya data terakhir. Ya. Biasanya masuk aja. Ya. Pertanyaan Bapak tadi kan, apakah boleh 5 keturunan mengajukan permohonan pengukuran? Ya, mengajukan permohonan pengukuran. Pada RDP kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang boleh mengajukan permohonan pengukuran adalah yang punya hubungan hukum. Ya, pada catatan kami, data yang ada di kami, yang punya hubungan hukum adalah PT HIM. Ya, titik. Saya jangan dipotong dulu ya. Yang punya hubungan hukum adalah PT HIM. Kemudian, apabila 5 keturunan setelah mendapatkan putusan tun, kemudian mengajukan banding. Udah cabut ya. Ya, saya sudah cabut. Kalau ini seandainya, kalau mengajukan banding, berarti kan masih ada hubungan nih. Siapa yang punya hubungan? Pengadilan. Jadi yang bisa mengajukan permohonan pengukuran adalah selain PT HIM, pengadilan juga punya kewenangan mengajukan pengukuran karena perkaranya sedang ditangani. Cuman kalau banding tadi dicabut, berarti pengadilan juga nggak punya kewenangan lagi. Daerah, saya bilang di ADP lo ya, enggak. Kapan pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengajukan pengukuran? Apabila sudah ada kepentingannya apa? Misalnya lewat jalur DPR tadi, ya, mengajukan permohonan pengukuran, mengajukan laporan dari itu, kemudian oleh Pak Bupati dilimpahkan kepada misalnya saya selaku gugus tugas reforma agraria. Kami punya hubungan hukum nggak? Punya. Tapi sekarang begitu misalnya saya, Bapak menuntut, Bapak kan ketua GTRA, gugus tugas reforma agraria, Bapak ajukan pengukuran. Entar dulu Pak, biaya ukurnya sekitar 300-400 juta. Saya jual rumah, jual tanah, jual mobil, anak saya makan apa?
Kan nggak mungkin uang pribadi saya kan. Meskipun saya sebagai ketua gugus juga, saya ajukan anggaran ke pusat. Karena pimpinan saya pusat bukan Pak Bupati untuk anggaran. Yang membiayai menteri, saya ajukan ke menteri. Kalau saya nggak dikasih, iya kalau dikasih, kalau nggak. Masih begini aja. Kalau enggak. Artinya apa? Artinya saya ngasih gambaran secara umum mengenai kegiatan pembelajaran. Ya, bahwa kompleksitasnya seperti itu, Pak. Ya, permasalahan seperti itu. Kalau misalnya luas tanahnya cuma 200 meter persegi, Bapak nggak punya duit, Pak, saya nggak punya duit untuk mengukur, saya bayarin banyak, Pak, yang seperti itu. Uang saya cukup. Ada kewenangan. Nah, artinya, ini kembali ke kemenangan ya. Sekarang kembali ke kemenangan. Yang kita lakukan pendekatan sehingga mau melakukan ini dengan segera. Karena kita melihat objek yang ada sekarang dalam kegiatan. Apakah kita biarkan masyarakat yang sekarang bisa saya katakan dia berhari-hari itu menghapus juga oleh kegiatan. Bahkan tadi aku terlihat caos yang luar biasa. Beliau minta. Kalau sampai terjadi yang belum bisa, nama kabupaten kita tercemar, semua tercemar. Bapak kepolisian juga terbawa tercemar. Inilah saya bilang, marilah kita sama-sama duduk bersama, termasuk pemerintah daerah, ya kan, tim gugus reforma agraria. Mari kita bekerja, kita nggak bisa nunggu lagi apa pemerintah DPD. Nah, kalau tim saya pastikan tidak ada lagi saya. Plotting nggak Bapak itu saya ambil tadi. Simpel. Pak Heru kan hanya memplotting sesuai dengan apa yang sudah. Pak Heru tidak paham apa yang ada di seluruh lapangan. Berarti indikasi yang kami curiga bahwa ini ada kelebihan lahan sudah terlalu bisa saja. Kan itu, ini kan itu. Artinya dengan indikasi yang kami tuduh, mari kita sama-sama menyelesaikan ini sehingga clear and clean ke depan. Saya mengharapkan perusahaan itu juga mau clear and clean sehingga ke depan tuh sampai di anak cucu kita ke depan tidak ada lagi persoalan. Tapi kalau udah begini lagi, 40 tahun nggak selesai, nomor di generasi 3 ini. Setelah kami ini nggak ada, belum selesai juga dia akan kembali, Pak. Kalau sudah mentok bicara sama 5 keturunan. Sudah mentok. Ya. Kalau Kan sudah mentok, terima kalau memang kasih sudah ya. etis. Kuasa hukum 5 kasih kan ada. Kuasa 5 kali kita enak. Iya. Kita siap. Kalau sudah mentok, kalau memang APBD menganggarkan harus pakai proses bla 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 bla. Kita mau cepat ngomong sama kita, Pak. Ini maaf. Bukan congkak kata di Dengan mekanisme yang ada ya. selesai. Jadi saya Tinggal Bapak yang belum ngomong. nah, ya makanya saya mau bicara dulu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua di sini yang hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih terutama Bapak Kepala Kakan Agraria Lombok Barat yang sudah menjamu dalam kaitan ini. Bapak Kakan sudah 40 tahun, Pak. Jadi bukan hanya 2-3 bulan, 2-3 hari, kita sudah 40 tahun. Ya, karena saya nggak perlu cerita di RDP, yang paling marah itu di RDP saya, Pak. Yang paling marah di RDP saya. Karena apa, persoalan ini bisa sampai 40 tahun nggak kunjung selesai. Nggak kunjung selesai. Dulu masih wilayah Kota Bumi Lampung Utara. Perusahaan ini wilayah Kota Bumi Lampung Utara. Jadi sistem ganti rugi juga nggak benar. Kita 5 turun nggak pernah ganti rugi, Pak. Makanya saya mau tahu itu siapa yang melakukan HGO itu. Kok bisa keluar HGO itu? Kok HGO itu bisa keluar? Kami 5 turun nggak pernah nggak pernah melimpahkan, nggak pernah menjual. Tahu-tahu Pak HGO itu keluar di wilayah kami. Jadi oleh karena itu mohon Bapak ya, kalau mau bicara tentang game tanyakan saya, karena saya pegawai dari tahun 77 di sini. Jadi sejarah cerita tanyakan saya tahu persis. Gitu. Jadi kami nggak pernah melimpahkan lahan kami ini pada PKN. Kok tahu-tahu ada tanah kami masuk dalam HGO. Nah oleh karena itu sekarang ini mari kita ukur kalau memang demikian itu. Segera tolong diukur karena ukur inilah yang bisa menyelesaikan persoalan. Gitu. Apa namanya itu di bawah itu yang dimiliki HGO oleh HEM, kami akan mundur dengan sendirinya. Berarti benar ini HEM ini. Tapi mohon maaf Bapak,
Nggak perlu saya tunjuk juru ukur alat ini, kasat mata sajalah Pak. Dari kilometer 125 hingga 138 yang diakui oleh HIN itu hampir 13 kilo Pak. Ya, hampir 13 kilo. 13 kilo kan panjang kali lebar berapa Pak? Kita kasat mata saja, nggak perlu kita bicara tentang ukuran ahli ukur dan lain sebagainya. Itu. Oleh bapak-bapak polisi ini menunggu kami. Kalau nggak ada mereka pula akan terjadi. Kami ini Pak, mohon maaf Pak, kami dibenturkan dengan perusahaan membenturkan security perusahaan dengan kami 5 turunan. Ya. Ini maka kami mengharapkan tolong sampaikan Pak Bupati, yang mana Bapak Bupati 2-3 bulan ini, ya 3-4 bulan lah paling lama ini, beliau ini sudah akan meninggalkan kita Pak. Iya, berikanlah apa namanya citra yang bagus sama warga negara, warga ini Kabupaten Tulang Bawang Barat ini. Itu. Ini 40 tahun loh bisa selesai, Umar Ahmad yang menyelesaikan. Saya kira itu Pak, saya mohon betul lewat Bapak mau bantu kami, ya artinya untuk segera dapat menyelesaikan antara PT HIM. Kalau saya dengar kata Bapak tadi, saya berkeyakinan PT HIM jelas tidak akan mengadakan ukur ulang. Saya jamin tuh pasti tidak ada ukur ulang. Kelak ada hal-hal di balik itu. Nggak perlu, kita mungkin ngerti semua, tahu semua itu. Karena saya ini sudah 40 tahun saya Pak pensiun. Saya di pegawai 40 tahun. Syukur alhamdulillah saya itu pensiun tanpa ada apa-apa. Ya, tanpa ada apa-apa. Kecil ini saya 4C saya Pak. Pensiun saya 4C. Jadi kalau dipikir itu Pak, jadi di birokrasi sama-sama kita mengerti. Tuh, sama-sama kita mengerti. Ini memang kewenangan Pak Bupati. Kewenangan Pak Bupati. Kalau kata Pak Bupati, selesai persoalan ini. Nggak ada ini lagi. Itu. Makanya itulah lewat Bapak mohon bantuan karena Bapak itu adalah fungsional tadi dan hubungan sama Pak Bupati. Itu, mohon tolong Pak. Karena Bapak yang ahlinya, bidangnya, profesinya. Nah itu mohon bantuan Bapak itu. Jangan sampai kami ini nanti ribut Pak. Ribut akibat dari persoalan ini yang sudah 40 tahun kami kelola, kami ini apa yang kami lakukan ini. Karena itulah kami ini ya Kampung Bandar Dewa ini Pak, ini sudah jauh-jauh kemana-mana ini tempat mereka berusaha sudah habis, nggak ada lagi. Ini pinggiran kampung betul Pak, pinggiran kampung betul. Ya. Hari ini mungkin kami mengharapkan kepada Bapak pemangku penguasa di Tulang Bawang Barat ini berkaitan dengan pertanahan, bantu kami Pak. Gitu. Jadi dengan kedatangan kami ini mungkin Bapak sudah bisa menyampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, ini kami di kantor BPN itu sudah didemo oleh masyarakat. Ya bisa-bisa saja, terserah sama Bapak lah bagaimana. Iya. Tadi Pak, kami itu yang nembang kemarin itu sudah disidik oleh Pak Kepolisian. Mungkin itu kata mereka, kami itu sudah merusak tanam tumbuh. Sebetulnya kami nggak merusak tanam tumbuh Pak. Itu kena lahan kami, yang nanam kami. Kalau mereka yang nanam sudah lama mereka angkat, cabut itu. Karena kami waktu RDP kami jelaskan 3 kali 24 jam. Kalau perusahaan memiliki lahan silahkan tarik, cabut. Mereka nggak menyabut, berarti bukan mereka, maka kami tebang. Dan ini habiskan tuh Pak. Iya, sudah. Iya, terima kasih. Sudah ya? Iya. Ya, sekarang tolong saya dikasih waktu bicara ya. Iya. Tolong jangan potong. Yang pertama, Bapak tadi sampaikan minta tolong agar saya sebagai kepala BPN membantu membicarakan ini dengan Pak Bupati karena menurut pandangan Bapak, Pak Bupati lah yang punya kewenangan, Pak Bupati lah yang punya kewenangan langsung dengan masalah ini. Bapak minta tolongnya tadi ke saya jam sampai saja tadi Pak. Ya. Jam 12.30. Iya. Iya, jam 12.30. 2 jam yang lalu. Saya ketemu Pak. Ya. Saya sampaikan tadi ya. Dulu saya sampaikan. Ya. Saya ketemu Pak Bupati. Saya laporkan. Yang RDP di DPR saya laporkan ke beliau. Kemudian beliau nanya, saran Pak Kakak. Kenapa Pak Bupati minta saran kepada saya? Ada 2 yang saya sampaikan. Beliau punya perangkat nih Pak. Ada perangkat struktural, Pak Sekda dan jajarannya, dan perangkat gugus tugas. Kalau struktural itu karena jabatan, kalau gugus tugas karena fungsi Pak, peran. Ya. Apa jawaban saya? Silakan diklarifikasi Pak Bupati. Saran saya limpahkan Pak ke gugus tugas untuk penanganan, bukan penyelesaian, penanganan. Karena yang bisa menyelesaikan cuma 2 Pak. Yang bisa menyelesaikan masalah ini cuma 2 pihak. Perusahaan dan bapak-bapak.
Paham ya? Kami di jajaran pemerintah itu hanya bisanya memfasilitasi, menyambungin komunikasi. Saya sebagai ketua gugus tugas, manakala nanti diletakkan ke saya bisa bersurat kepada PTHIM. Tolong hadir dalam undangan kami untuk bukan dengan pendapat, kalau istilahnya rapat koordinasi oleh saya. Kalau misalnya nanti undangan kami tidak dihadiri, saya sebagai pimpinan rapat misalnya ya, diberi kewenangan Pak Bupati untuk ambil rapat, saya bisa. Oke, ini anggota semua. Ini kita saksikan hari ini PTHIM tidak hadir, buatkan berita acara bahwa undangan dibatalkan, ditunda karena PTHIM tidak hadir. Bisa saya, sah, punya kekuatan administrasi dan Bapak paham birokrasi Pak. Jadi intinya adalah yang bisa menyelesaikan hanya PTHIM